Apalagi syahadat mereka juga dirubah. Syahadatnya bukan tiada negara, bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Dan setiap negara selain negara Islam maka kafir. Pondok pesantren Al Zaitun disebut memiliki bacaan syahadat sendiri. Hal itu diungkapkan oleh mantan pengurus Pondok Al Zaitun, Ken Setiawan. Ken membongkar, syahadat yang diajarkan di Ponpes Al Zaitun menyebut-nyebut negara Islam. Bacaannya diubah menjadi, tiada negara kecuali negara Islam, barang siapa negara selain negara Islam maka kafir. Menurut Ken, modus-modus pengkafiran ini sangat membahayakan dan membuat perpecahan di masyarakat. Apa sih Mas? Kegiatan silaturahmi kebangsaan ini kita berharap menyamakan persepsi bahwa ada oknum radikalisme yang mengatasnamakan agama di sekitar kita, apalagi mengatasnamakan pesantren. Ini yang akhirnya mencoreng nama pesantren. Padahal sejatinya pesantren membangun peradaban yang baik. Ini ada hidden curriculum. Ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara. Dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan diperlukan agar segera membuat fatwa terkait masalah NI dan Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga sudah menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Ini kan sepertinya isu yang akan melakukan politik. Apakah memang sengaja mencari sensasi atau memang sengaja dia pengen menebar kebencian pada masyarakat? Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NI ini memang mengkolaborasi ajaran NI dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Dari awal terbentuknya memang dia sudah mengajarkan makar dan mengajarkan kebencian kepada orang. Namun di permukaan ajaran Isa Bugis ini seolah-olah mereka toleran, karena ajaran Isa Bugis ini adalah dia kolaborasi, sinkretisme agama, penggabungan beberapa agama menjadi satu dan selalu menggunakan logika akal yang tidak masuk akal, tidak akal. Makanya rukun Islam pun dirubah, termasuk haji nggak perlu ke Mekah, haji ada yang di Jawa Barat di Al Zaitun, terus sholat belum diwajibkan, dosa bisa ditebus. Nah ini gerakan-gerakan ini kan gerakan clandestine, gerakan bawah tanah, dan informasi ini sudah ada di tangan MUI dan Kementerian Agama pada saat itu yang dihasilkan. Jadi cukup dibuka saja, saya rasa masyarakat sudah tahu buat fatwa dan ini menjadi landasan aparat untuk menindak Al Zaitun juga secara hukum. Karena banyak kasus tanah yang tidak selesai, yang hanya dibayar uang muka, minta sertifikatnya sampai sekarang tidak dibayar. Ada kasus-kasus hukum juga, misalnya dana BOS itu tidak ditransfer ke rekening yayasan, tapi ditransfer ke rekening atas nama AS Panji Gumilang. Ini kan juga pelanggaran hukum. Jadi kita berharap negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyapalakan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadzab, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekalian ke sana. Anaknya nakal mungkin juga cenderungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Jadi kalau Kementerian Agama hanya melihat kurikulumnya, ya tidak ada yang aneh. Tapi kalau hidden kurikulum, ini adalah gerakan intelijen dan saya rasa istana juga harus turun tangan, mengumpulkan. Kita punya intelijen. Jadi jangan sampai seolah-olah intelijen tidak bergerak. Ini adalah gerakan yang sangat membahayakan kedaulatan bangsa. Yang diketahui Mas Ken sendiri selama berada di dalam Al Zaitun, yang paling menonjol penyimpangannya itu apa? Menghalalkan segala cara dalam hal infak bukan infak ini, iuran paksa. Jadi di NI ada namanya
harta ini adalah diambil oleh pimpinan. Ayatnya adalah ambillah sedekah dari mereka untuk membersihkan diri. Jadi ada yang sampai jual tanah, jual rumah. Terus tadi sholat juga belum diwajibkan, bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Jadi mereka mengatakan negara Indonesia masih jahiliyah, masih Mekah, hukumnya bukan hukum Islam, hukumnya Pancasila, tauhid, demokrasi haram. Jadi ya sholat itu besok ketika negara Islam sudah menang. Jadi sholat bagi mereka adalah sholatnya cari duit, cari orang, menegakkan program negara, karena mereka dididik menjadi seorang negarawan, bukan agamawan. Makanya nggak heran kan sholatnya di Al Zaitun pakai jas, pakai dasi, ya karena mereka pada dasarnya belum diwajibkan kok, dan mereka suka-suka dia karena ini akan membuat mazhab baru, pemikiran baru, dan menurut saya ini bahaya sekali, apalagi syahadat mereka juga dirubah. Syahadatnya bukan tiada negara, bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa negara selain negara Islam maka kafir. Nah, ini modus-modus pengkafirannya sangat membahayakan dan membuat perpecahan di masyarakat. Tadi sempat dijelaskan ya perekrutan itu saat orang masuk Al Zaitun. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini ini bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu merekrut 5, 10, 20, dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat ini. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi, dia sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewakili sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung tahun kurban. Biasanya dulu kita maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa kendam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk mengawasi orang yang bodoh, bentuklah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau ghanimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan dulu hartanya. Ini kan bahaya sekali. Yang akhirnya menjadi legalisasi kriminal atas nama agama. Sudah ada berapa ribu korban ini? Laporan yang kayak Kris Center sudah puluhan ribu. Dan terakhir kita yang paling banyak yang kita tangani yang sudah kembali ke NKRI di Sumatera Barat, satu sesi kita ada 1.157 anggota NII, ex-NII yang kembali ke NKRI di Jambi, di Riau, di Sumsel, di kemarin Lampung, di Jawa Barat, Jawa Tengah, seluruh tersebar di dalam kita. Bagaimana supaya mereka bisa kembali kepada masyarakat, dan ini menjadi warning agar berhati-hati karena tidak cukup modal semangat saja kita dalam belajar agama, tapi juga harus dengan ilmu yang benar. Karena kalau hanya modal semangat, kalau debat nanti akan mudah terpapar juga ke sana.